talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Di sisi lain mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi muslimin, bagi muslim perempuan, muslim laki-laki. Minal lati ilal lati, kewajiban. Tapi bukan berarti ilmu itu tidak diamalkan. Ini berbahaya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga, wa idza 'amilu la yukhlisun. Ketika kita semua amilu mengamalkan sesuatu amalan, ibadah, amal soleh, kebaikan, tapi la yukhlisun, semuanya tidak disertai dengan ikhlas. Jadi kebaikan yang kita lakukan, amal soleh, la yukhlisun, tetapi tidak ikhlas, maka itu sia-sia dan bagian daripada merusak qalbu kita, hati kita. Ikhlas itu sesuatu hal yang mudah diucapkan, ya kan? Mudah diucapkan, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Insyaallah ikhlas. Pada KM, panitia saya sumbang 1 juta bulan masjid. Insyaallah saya ikhlas. Mudah. Ikhlas itu mudah. Tapi ikhlas itu adalah urusan qalbu, urusan hati. Hanya Allah yang menilai. Tetapi ini masuk dalam kategori hal yang berbahaya, hal yang akan merusak hati kita. Maka kata beliau, agar kita berusaha menjaga. Berusaha. Awal-awalnya terpaksa, kemudian terbiasa, sesudah terbiasa jadi suka. Kalau sudah suka, insya Allah jadi ikhlas. Sholat awalnya berat, berjamaah berat, jauh, kagak ada sepeda, kagak ada motor, jalan kaki berat, paksakan. Pertama paksakan, oke, ikhlas mah. Ada prosesnya, ada progresnya, ikhlaslah. Paksakan adalah kemudian biasakan, walaupun sesuatu yang dipaksa, dibiasakan, nanti akan terlatih, ya, masuk ke dalam tingkatan suka. Maka sudah suka, sudah cinta dengan yang diamalkan, yang dilakukan. Di antaranya sholat berjamaah, di antaranya mengaji, di antaranya thalabul ilmi, di antaranya sedekah, di antaranya tadarus Quran dan sebagainya. Ketika sudah awalnya dipaksakan, awalnya terbiasa menjadi suka, maka insya Allah akan tumbuh yang namanya derajat ikhlas. Makanya betul latihan, insya Allah. Baik, selanjutnya, wa yaquluna rizqullahi wa la yashkurun. Nah, ini juga diingatkan penyakit juga nih. Siapa dia? Wa yaquluna rizqullah. Mereka orang-orang yang memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi la yashkurun. Mereka tidak mau mensyukurinya. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas nikmat, apalagi yang sudah dimakan. Dari rezeki Allah yang sudah kita makan. Maka ketika kita tidak mensyukurinya, maka ini bagian dari pada penyakit yang akan menyerang hati kita. Padahal syukur itu banyak cara yang bisa kita lakukan. Bilisan dengan ucapan alhamdulillah. Hari ini kita bisa rasakan kenikmatan kesehatan, bisa berjamaah, alhamdulillah. Dengan bil qalbi, dengan hati, alhamdulillah, yakin betul semua kenikmatan, kelezatan
ketika kita lakukan adalah bagian daripada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kita bersyukur dengan perbuatan, tidak hanya dengan amal soleh yang kaitannya dengan ibadah, sholat, akan tetapi juga dengan pengorbanan rizki, bil amwal, dengan harta. Allah sudah banyak memberikan harta kepada kita, maka itu bisa kita lakukan, bisa kita alokasikan dengan apa? Kepada bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh pada karya ada rezeki, ajak jamaahnya kumpul di malam Rabu, kebetulan habis ada lebih rezeki, ada bonus, belilah pala kambing. Nah, berilah informasi ke grup, ke jamaah. Pertama mengundang, tapi insya Allah juga dalam rangka tasyakur binikmah. Judulnya mah malam Rabu, Thalabul ilmi rotinan. Mohon kehadirannya untuk ayah damal, untuk ayah kesibukan. Ya, dimohon kehadirannya. Selain ngaji, insya Allah juga dalam rangka tasyakur binikmah. Apa yang tasyakur? Ini identik dengan ngejo, identik dengan makan. Bahkan ya, kalau judulnya tasyakur lebih kepada sedekahan, ya. Maka insya Allah semuanya akan menjadi barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang ngaji jadi motivasi semangat, walaupun niatnya belum ikhlas, insya Allah. Gak enak saya ada undangan dari PDKM nih. Gak enak saya kalau gak hadir nih sama PDKM sama Pak Ustaz. Awalnya kagak enak, tapi insya Allah ada proses. Sekarang tadi sudah terbiasa ada proses. Ketika ada proses pengajian, Ustaznya membahas tentang ikhlas, jadi tahu ikhlas teh begini, ikhlas teh eta, ikhlasnya harus ini. Akhirnya dengan proses awalnya terpaksa kita hadir di majlis, dengan berjalannya waktu ada materi, ada kajian yang menyangkut, yang menyinggung, yang membahas tentang ikhlas, maka jadi tahu, jadi ilmu. Maka ketika kita dapat ilmu, di antaranya ilmu bagaimana ikhlas, ketika diamalkan, maka insya Allah akan selamat, akan menyelamatkan kita dari rusaknya hati kita, fasadul qalbi. Itu. Kemudian selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ya'buduna rizqan washkuru. Selanjutnya yang kelima dari sitatun jadi 6, wa ma yardawna biqismatillah. Wa ma yardawna, tidak ridho kita semua, kalian semua, biqismatillah, dengan bagian kismat, bagian dari bagian Allah, dari pemberian Allah, dari karunia Allah. Tidak ridho, tidak nerimo. Tidak nerimo. Allah berikan bagian kepada kita rezeki yang mungkin belum sesuai, dibilang belum kebeli motor, merasa tidak ridho, tidak bersyukur, padahal itu hakikatnya adalah bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hari ini yang Allah bagikan kepada kita, berapapun cukup atau tidak cukup. Maka ketika kita ridho, kita akan berkah. Tetapi ketika tidak ridho, kita ngeluh, ya Allah, geningan si
fisik. Mah bisa ya kebeli, tapi saya ya Allah, di antaranya merasa Allah itu tidak adil, merasa bagian kita itu masih kurang, merasa belum sesuai, padahal merasa alim, merasa sudah abdi, merasa sudah banyak ilmu amal. Nah ini yang hati-hati ketika ada pada diri kita masuk dalam kategori orang-orang yang senantiasa tidak menerima khotob, tidak menerima ridho dari Allah, tidak menerima bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyakit hati yang akan merusak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terakhir, wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun. Wa yadfanuna, yaitu ketika kalian semua, kita semua bertakziah sampai memakamkan si itu jenazah atau mau takut orang-orang yang meninggal diantaranya saudara-saudara kalian semua, tetapi walayah taktabiruna, dari kejadian itu, dari perbuatan itu tidak menjadikan ada iktibar, ada ibrah, ada pelajaran buat kita, maka ini hati-hati, ini penyakit yang akan merusak hati. Jadi kalau kita, Bapak sekalian, melakukan takziah kepada saudara kita yang mau, sampai dari memandikan, mengkafani, sampai selesai memakamkan, maka kalau dari amalan ini, perlakuan kita ini, perbuatan kita ini, bertakziah mengurus mayit sampai beres, tidak ada hikmah, tidak ada iktibar, tidak ada ikrah, pelajaran untuk kita, maka itu berbahaya. Berarti tujuan kita takziah apa? Hikmah daripada takziah apa? Kita tidak ada. Padahal dianjurkan kita mendapatkan iktibar, mendapatkan pelajaran dari hikmah takziah, yakni tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah agar kita mengingat kepada kematian. Hari ini saya hadir takziah, assalamualaikum, ambil surat Yasin, duduk di depan jenazah, ya baca surah Yasin, baca doa tahlilan sebagai untuk si almarhum atau almarhum. Maka di saat itulah juga bisa kita menjadikan renungan buat kita, tibar buat kita. Menangis sampai kepada hati kita, tafakur tentang mati. Oh iya, hari ini saya duduk di samping almarhum, saya berdoa, saya pada surah. Bisa jadi 2 jam kemudian, bisa jadi besok pagi, bisa jadi 1 minggu kemudian, saya yang akan sama menjadi almarhum. Sama, bisa jadi besok saya atau kita yang akan didoakan. Bisa jadi besok kita yang akan dimandikan, bahkan dimakan. Maka tafakur itulah insya Allah akan menjadi ingat kita bahwa kita pun akan demikian, kita pun akan nyusul. Maka semua ini bisa kita lakukan, semuanya akan berpengaruh kepada peningkatan iman. Nah, itu yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah bersabda, innal qabra awalu manazilil akhirah. Kata Rasulullah bahwa kuburan itu adalah
manazilil akhirah, tempat permulaan daripada alam akhirat. Itu dijelaskan ketika di alam kubur, di awal akhirat, di pintu akhirat itu kita merasakan suatu karunia, kenikmatan, kesenangan kita rasakan, maka itu adalah indikasi bahwa kita akan seterusnya pada akhirnya akan menjadi golongan hamba Allah yang senantiasa meraih nikmat Allah, yakni surga, ahli surga. Tapi sebaliknya, tidak sedikit ahli kubur di awal pintu akhirat, ya, dia bukan kesenangan, tapi kesempitan, kesulitan, kegelapan, siksa yang ada. Maka hakikatnya itu adalah cermin. Nanti dia bukan ahli surga, tapi dia juga akan merasakan kesulitan, yang akan masuk dalam neraka. Nauzubillah dari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang saya sampaikan untuk makalah dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, baru ulama baru tabi'in. Semoga menjadi iktibar buat kita, menjadi motivasi kita bisa terhindar, bisa menjaga sekuat ikhtiar kita, semampu kita menjaga hal-hal yang sekiranya akan merusak hati kita, karena hati perannya sangat utama, sangat penting. Bagaimana hati kita? Kalau hati kita baik, maka jasad kita akan baik. Kalau hati kita buruk, goreng, maka jasad kita juga akan ikut bor. Kadang saya mudah sekali, ya, anggota jasad kita di antaranya lisan bisa melukai hibah, ya, menyakiti orang bisa, atau dengan tangan memukul orang. Ini semua adalah anggota jasad kita. Dan ketika kita lakukan, ini adalah cermin bahwa hati kita berarti masih ada di dalamnya penyakit. Berarti hati kita masih banyak hal yang sakit yang perlu diobati. Obatnya diantaranya adalah paling tidak menjaga 6 hal ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi, untuk para pelajaran buat saya pribadi, umumnya para jamaah sekalian. Jadi mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa huwa afdal tabi'in. Hasan al-Basri ini adalah salah satu ulama besar di kalangan para tabi'in. Beliau menyampaikan dalam maqalahnya, yakni kaitannya dengan menjaga hati. Karena peran hati atau pentingnya hati perlu kita jaga karena sangat berpengaruh kepada aktivitas jasad kita. Beliau mengatakan dalam maqalahnya, inna fasadal qulub an sitati asya', sungguhnya fasadatul qulub, ada beberapa hal-hal yang akan merusak al-qulub dalam atau pada hati-hati kita semua, yaitu di antara sitati asya' ada 6 perkara yang beliau sampaikan. Semoga ini menjadikan bahan renungan untuk kita semua, agar hati kita bisa terjaga, tidak termasuk dalam kategori hati-hati yang fasad, hati-hati yang rusak. Karena hati ini sangat mahal, sangat besar pengaruhnya kepada aktivitas kita. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan di dalam sabdanya yang berbunyi, Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salah al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu. Kata Rasul, sesungguhnya inna fil jasad, di dalam jasad kita itu mudghatan, ada mudghah. Apa itu mudghah? Di dalam akhir hadis ini ala wahya al-qawlu. Di bawah mudghah itu ada segumpal daging yang ada di dalam jasad kita. Wahya al-qawlu, bahwa segumpal daging itu, mudghah itu adalah hati. Maka dijelaskan, idza solahat jasad kullu, ketika hati kita baik, maka al-jasad kullu, semua jasad, semua anggota tubuh kita akan terpengaruh, akan ikut baik. Akan tetapi sebaliknya, Faidah fasada al-jasad kullu. Ketika hati kita rusak, ketika hati kita tidak sehat, maka fasada al-jasad kullu, semua jasad akan rusak. Maka di antaranya, ketika jasad kita sakit, ketika hati kita sakit, hati kita rusak, akan berpengaruh kepada anggota tubuh kita, anggota jasad kita, bisa berpengaruh kepada lisan kita, kepada kedua mata kita, kedua tangan kita, bahkan kedua kaki kita. Semua itu gerak-geriknya, aktivitasnya, baik atau buruk, tergantung kepada hati. Makanya penting saya menyampaikan satu makalah dari Hasan al-Basri dalam rangka menjaga hati kita dari penyakit, menjaga mudghah kita dari penyakit, yang mudah-mudahan ketika hati kita sakit, ketika hati kita baik, ketika kita sehat, akan berpengaruh pada jasad kita, aktivitas kita, semuanya akan baik, akan sehat.
Dalam maqalahnya sitatu asya 6 perkara yang beliau jelaskan dalam maqalah ini. Yang pertama dalam rangka yang pertama kata beliau yang akan merusak hati kita adalah yudnibuna biroja'it taubah. Yudnibuna adalah banyak orang melakukan dosa maksiat. Setelah itu biroja'it taubah, menganggap, mengharap dan merasa yakin akan selesai, akan diampuni setelah kita dosa, setelah kita maksiat, bitaubah dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu hal yang akan merusak hati. Jadi kita berbuat dosa dengan ringannya, bahkan mengulang dosa. Walaupun saya melakukan ini, saya bermaksiat lagi, saya dosa lagi, Allah kan Ghafurur Rahim. Allah kan Maha mengampuni. Bahkan nanti dengan setelah dosa saya akan bertobat kepada Allah, akan beristighfar kepada Allah, dianggap itu beres, selesai. Maka berulang lagi melakukan dosa, taubat lagi, berulang lagi melakukan dosa, istighfar lagi. Dari merasa yakin dengan melakukan dosa, kemudian harapannya yakin bahwa ia selesai dengan istighfar, selesai dengan taubat, dan itu akan setelah dianggap dan merasa yakin dan selalu menjadi harapan bahwa kesempatan itu akan ada. Walaupun sesungguhnya innallaha ghafurur rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Maghfirah, tetapi belum tentu. Ya Mas sekalian, belum tentu kita melakukan dosa kemudian ada rencana nanti selesai dengan istighfar, selesai taubat, belum tentu Allah berikan kesempatan itu. Nah, maka kalau menganggap kita melakukan dosa, menganggap sesuatu yang ringan dan mudah diselesaikannya dengan bertaubat, dengan istighfar, maka ini hakikatnya penyakit. Kata Hasan Al-Basri adalah penyakit hati. Ini adalah bukan kebaikan. Pertama, maka sebisa mungkin, semaksimal mungkin mau kita jaga, kita jauhkan dari yang namanya menganggap atau melakukan dosa itu selesai dengan istighfar, selesai dengan taubat. Betul, kita itu adalah manusia yang selalu salah dan lupa. Mahal khoto'i manusia, tapi berusaha meminimalisir, menahan, menjauhkan dengan kemampuan kita, mampu kita. Insyaallah ini bagian daripada menjaga hati kita. Maka ketika kita terjerumus dalam hal yang demikian, maka akan berpengaruh kepada rusaknya qalbu kita. Pertama. Yang kedua kata beliau, wa ya'lamunal 'alima wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Mereka ahli thalabul ilm, mereka ahli ilmu, mereka banyak memiliki ilmu, tetapi wala malu, wala malu. Tapi dari ilmu yang dia miliki, layak malu, tidak ada pengamalan, tidak ada manfaat, tidak ada. Jadi ilmu mah banyak ya, ngaji terus segudang, tapi pengamalannya tidak ada. Ini berbahaya. Bagian daripada penyakit hati.